Kristen yang pertama. Oh, Kristen, baik. Mungkin saya sekeliru. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai Kristen, Kristen ini apakah penyebutan untuk pengikut Yesus yang adalah Bani Israel, atau Kristen ini adalah penyebutan untuk non-Yahudi yang ada di Antioquia, pengikut Paulus? Kristen itu adalah sebutan dari luar Kristen terhadap maksud saya kata Kristen itu adalah sebutan atau julukan dari orang luar terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oke. Penamaan dari luar. Baik. Nah, yang ini yang saya ingin bedah terkait dengan orang-orang yang konon ceritanya adalah mengaku sebagai pengikut Yesus, Bang. Pertama kali kan di Antioquia, ya kan? Nah, orang-orang yang kemudian dihinakan atau direndahkan dengan menyebut Kristen, yaitu pengikut Kristus, ini orang Yahudi atau non-Yahudi, Bang, yang ada di Antioquia sebagai pengikut Paulus? Antioquia itu kan di Syria pada zaman itu. Iya, itu dia makanya. Syria sekarang. Iya. Tapi Syria sekarang udah beda dengan Syria yang dulu. Syria yang dulu lebih luas dia. Jadi di wilayah Syria itu dulu, kota Antioquia itu, tapi masuk di dalam jajahan Romawi bekas dari Yunani, ya kan? Jadi masih pengaruh Yunani, tapi disebut Romawi karena waktu itu yang berkuasa adalah Kekaisaran Roma. Jadi mayoritas adalah non-Yahudi, termasuk orang Arab, orang Syria, orang Roma. Ada Romawi itu bukan cuma orang Roma ya, orang Arab juga pada zaman itu disebut Romawi. Romawi artinya jajahan Roma. Berarti kalau seperti itu penjelasannya, orang-orang yang pertama disebut Kristen itu adalah orang-orang non-Yahudi ya, bukan Bani Yakub ya, Bang? Jadi kalau Kristen itu tidak mengenai orang Israel ya, karena pada zaman Yesus juga yang mengikuti ajaran Yesus, yang mendengar dia itu, yang diberi makan 5.000 orang itu bukan orang Israel saja, orang Kanani, orang Palestina, orang Mesir ada di situ. Dia tidak kepada suku Israel saja, bahkan di muridnya itu Lukas itu adalah orang Mesir. Ya. Ada nggak data akurat, misalnya dari orang banyak yang diberi makan ini, diantaranya Lukas, ada nggak data akurat bahwa Lukas ini muridnya? Bukan, kalau data seperti itu tidak ada, tetapi kan pada zaman itu Israel itu sudah terbuka karena dia sudah dijajah oleh berbagai bangsa, mulai dari Babilonia sampai ke Persia, sampai ke Yunani, sampai ke pada zaman itu Roma. Jadi Israel itu betul-betul sudah dilulantakkan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi semua bangsa sudah ada di Yerusalem. Iya. Terus kemudian ada nggak hubungannya dengan Yesus Kristen ini, Bang? Kan tadinya dikatakan Kristen ini bukan Yahudi. Nah, hubungannya dengan Yesus dengan Kristen yang awal mula ini itu apa kira-kira? Pengajaran saja. Pengajaran. Bukankah pengajaran Yesus itu adalah tauhid? Jadi kalau tauhid, ya saya paham sedikit tentang tauhid karena saya juga belajar tentang Islamologi waktu kuliah. Jadi saya secara pribadi tidak memandang tauhidnya Islam atau tauhidnya Yahudi itu sebagai sesuatu yang salah. Akan tetapi dari literatur kalian juga ada juga yang menyebut bahwa trinitasnya Kristen itu sebenarnya adalah bentuk tauhid yang tidak dikakui oleh Islam, gitu aja. Bentuk tauhid. Jadi tauhid itu kan mengesahkan Tuhan. Juga tetap Allah itu adalah esa, tidak pernah dikatakan Allah itu tiga. Oke, baik. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, Yesus ini kedudukannya sebagai apa rupanya? Di Kristen ini sebagai Tuhan pencipta alam semesta atau dia murni ciptaan? Yesus bukan ciptaan. Nah, kalau begitu Yesus bukan ciptaan, berarti tauhidnya tidak masuk ke tauhid berarti, Bang. Karena tauhid itu esensinya tidak ada tersentuh oleh unsur ciptaan.
Bukan, Ye- bukan ciptaan dia. Nah, kalau dia bukan ciptaan, berarti Yesus anak Maria ini sudah ada sebelum Maria melahirkan. Kalau Yesus yang anak Maria yang Anda tanyakan, yang adalah fisiknya itu, Ya. maka itu adalah flesh, daging. Berarti ciptaan, Bang. Daging adalah bagian dari ciptaan. Oh, berarti Tapi pribadinya itu yang saya sebut bukan ciptaan. Akan tetapi daging yang dikenakan itu adalah ciptaan. oke. Gini, kita kerucutkan. Ini menarik ini. Ketika abang saya mengatakan bahwasanya Yesus sebagai daging itu adalah unsur ciptaan, tetapi ada sesuatu yang ada di dalam Yesus itu sendiri yang bukan ciptaan. Nah, ada pengakuan Yesus, Bang, mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Kalau dagingnya kan jelas unsur dunia, unsur bumi, dagingnya, tulangnya, kulitnya, jasadnya lah intinya itu adalah unsur ciptaan. Berarti yang dimaksud Yesus itu adalah ruhnya. Nah, ruh ini datang dari Tuhan untuk kemudian masuk ke dalam daging yang adalah unsur dunia, unsur bumi atau unsur ciptaan. Kalau yang datang dari Tuhan ini diakui, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti gugur dong kalau Yesus itu ada padanya unsur keilahian. Karena Yesus sendiri mengaku dia datang bukan atas kehendaknya. Bukan dia, bukan ilahi yang berkehendak masuk ke dalam jasad yang adalah unsur ciptaan. Itu kayak mana, Bang? Ya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Betul menjadi manusia sampai dia mati. Ketika dia dibangkitkan, dia kembali kepada kodrat keilahiannya. Makanya dia bisa naik ke surga. Ya, oke. Jadi mendengarkan sekilas apa yang abang sampaikan, berarti boleh saya memandang sebagai orang yang memiliki akal bahwa dalam konsep ini Tuhan yang tadinya ada disebut ilahi itu datang betul-betul menjadi manusia seutuhnya, tak ada unsur keilahian. Artinya yang ilahi yang satu ini pernah berhenti menjadi ilahi, tetapi menjadi seutuhnya manusia ciptaan. Apakah seperti itu? Ya, dia sebagai putra seperti itu. Berarti pernah alam semesta ini kehilangan Tuhan? Tidak. Tapi satu, Bang, yang satu ini benar-benar menjadi manusia. Ya, itu makanya ada sebutan Bapa. Bapa itu sang sumber, dialah sang sumber. Tapi dari Bapa itu ada Roh Kudus, ada Putra. Dan Gimana ini? ketika menyatu, itulah yang disebut Elohim, atau meminjam istilah Arab atau Indonesia dipakai jadi Allah, tapi yang benar adalah Elohim. Ya, jadi yang bisa saya jelaskan. Jadi iya. Bapa itu disebut Bapa kalau ada anak dan ada Roh Kudus. Tapi kalau menjadi satu, Esa, disebut Elohim. Ini pembagiannya ini berdasarkan disiplin ilmu atau hanya karikatur yang dibuat sendiri, Bang? Berdasarkan, jadi kekristenan itu kenapa sampai ada konsep Trinitas? Sebenarnya karena informasi yang ada di kitab suci itu, bagaimana merangkum itu supaya bisa dimengerti, dibuatlah itu Trinitas. Oh, jadi bukan berarti ada kata Trinitas di Alkitab, tidak ada itu.
Akan tetapi informasi yang ada di kitab suci itu, khususnya perjanjian baru, adanya kata Bapa, adanya kata Anak, adanya Roh Kudus, diteliti semua ini sifatnya ilahiyah. Bagaimana menyatukan ini semua? Maka disebutlah konsepnya Trinitas. Boleh nggak ditunjukkan sisi keilahian Yesus ini? Itu informasi di dalam Yohanes 1. Yohanes 1, pada mulanya adalah Logos, Logos adalah Theos, Theos itu, Logos itu adalah Theos, kemudian Logos menjadi daging. Iya. Bukankah itu gimana? Jadi karena kita menganut, kami lah katakan sebagai Kristen menganut kitab suci Alkitab, Bible lah, yang kata-kata kalian katakan Bible, Holy Bible. Kita memegang ini, jadi otomatis kepercayaan kita adalah ke dalam informasi yang ada di dalamnya ini. Informasi yang ada di dalamnya termasuk salah satu adalah Injil yang ditulis Yohanes ini. Ketika ada itu Yohanes 1, mau tidak mau kita harus terima karena kita sudah percaya kepada kitab ini. Nah, informasi itu Yohanes 1 itu menjelaskan tentang secara simbolis, atau bagaimana kita katakan itu, bagaimana Yesus itu sampai menjadi manusia. Berarti tadi kan Logos adalah Theos, Theos Logos, Logos Theos. Nah, Logos Theos ini kemudian kan Logosnya sendiri yang adalah Theos itu sendiri kan yang mau berdasarkan Yohanes 1 nomor 1 dan nomor 14, yang mau menjadi daging adalah Theos itu sendiri. Benar enggak itu? Berdasarkan data Yohanes 1 nomor 1 nomor 14. Jadi di Yohanes 1 ayat 1 itu ada ho logos, ada ho ton theon. Ketika ho logos itu adalah pribadi sang logos. Ketika ton theon itu pribadi sang Bapa. Tapi ketika theos itu sudah semua di situ. Bapa dan anak menjadi satu. Berarti yang menjadi daging ini adalah kehendak Bapa itu sendiri kan Bang? Bapa yang berkehendak menjadikan dirinya menjadi daging. Kan gitu bukan dirinya, bukan diri Bapa itu sendiri, tapi dari dalam dirinya. Oh, berarti bukan Bapa yang menjadi daging. Bukan Bapa itu yang menjadi daging, itu nanti menjadi oneness kalau begitu. Oh, berarti yang keluar ini adalah bagian dari dirinya, disebut anak dalam istilah manusia. Bagian dari dirinya. Berarti semacam suara Bang, suara yang keluar dari dirinya. Kita dapat memahami kata logos itu dalam perspektif Yunani yang adalah pikiran atau ide, ideologi, kuasa, kemuliaan dan sebagainya gitu. Begitu saja yang kita pahami. Menarik Bang itu Bang. Kalau yang menjadikan kemudian Yesus ini adalah ide, pikiran, keinginan, sehingga ada Yesus, boleh tidak saya mengatakan bahwa adanya alam semesta ini itu berasal dari ide Tuhan? Betul. Nah, berarti Yesus dan alam semesta kedudukannya sama. Tetapi alam semesta diciptakan berdasarkan logos itu. Bagaimana dengan daging? Maksudnya bagaimana tentang daging ini? Ya, tadi kan Abang mengatakan bukan Bapak yang menjadi daging, tapi sesuatu yang keluar dari dirinya berupa ide yang menjadi daging. Nah, alam semesta ini juga adalah sesuatu yang keluar dari diri Tuhan berupa ide menjadi alam semesta, menjadi bumi, menjadi bulan, menjadi matahari. Sama kan kedudukannya Bang? Beda itu, beda. Loh, bukankah alam semesta ini juga adalah ide Tuhan? Bukan, jadi alam semesta itu bukan keluar dari Bapa, tetapi kalau Yesus kan jelas di kitab Yohanes itu, aku keluar dan datang dari Bapa. Ya, alam semesta ini keluar dari Bapa. Tidak. Jadi alam semesta ini tercipta sendiri Bang? Bukan keluar. Jadi keluar itu Bang, kata keluar itu tadinya dia ada di dalam. Oh, berarti maksud Bapak ini, abang saya ini, Yesus itu dagingnya jatuh dari langit, masuk ke dalam. Jadi katanya keluar Bang? Bukan jatuh. Jadi itu makanya. Kan Bapak di atas. Bukan, tidak seperti itu Bang. Bumi di bawah. Jadi kalau abang ini membedakan antara Yesus dengan bumi,
kalau saya mengatakan bahwa bumi ini adalah sesuatu yang keluar dari Bapa, artinya Bapa mengeluarkan idenya, gagasannya, sehingga terjadilah bumi. Nah, kalau abang mengatakan berbeda, bedanya di mana? Sementara sama-sama keluar. Apakah bedanya karena bumi ini tidak keluar dari mulut Tuhan dan Yesus itu berupa daging keluar, jatuh dari langit, atau kayak mana ceritanya ini? Kalau seperti itu, Bang, begini, kalau abang saya secara pribadi, nanti di dalam konsep tertentu, filosofis tertentu, termasuk di sufisme, itu betul yang abang bilang, bahwa semua ini bagian dari Allah itu sendiri. Termasuk Betul. kita ini bagian dari Allah. Dari sufisme mengatakan seperti itu, Yeah. bahwa bumi ini juga bagian dari Tuhan itu sendiri. Yeah, Semua jadi, yang ada ini adalah diri Tuhan itu sendiri. ya, jadi maksud abangku ini Yesus keluar dari Tuhan itu maksudnya gimana? Idenya yang keluar atau memang betul-betul Yesus berupa daging yang keluar? Nah, ini udah naik kita ini ya Bang. Kalau sudah bertanya seperti ini, nanti naik. Siap nggak pendengar abang naik ini semua? Orang Kristen, orang apa yang ada di bawah ini, siap nggak naik semua ini? Naik pembahasannya. Bahwa semesta ini adalah bagian dari diri Allah. Semesta, betul. Mazmur Ya, sudah selesai 33. pembicaraan. Yesus adalah bagian dari diri Allah. Nabi Muhammad adalah bagian dari diri Allah. Betul Semua sekali. semesta adalah bagian dari diri Allah. Apalagi Berarti Yesus masuk dalam kategori ciptaan, kan? dia tidak diciptakan. Loh, alam semesta ini diciptakan, Bang. Ya kan? Nanti kalau kita perdalam lagi, kita perdalam lagi. Nur Muhammad itu diciptakan nggak? Nur Muhammad jelas ciptaan. Tidak, itu abang gagal di situ di teologi Islam. Nur Muhammad Di mana? itu adalah bagian dari Allah. Di mana dikatakan Nur Muhammad itu bukan ciptaan? Lagi ya bang, ya saya tidak mau berbantah tentang itu, tapi Nur Muhammad adalah bagian dari Allah itu sendiri. Alam semesta ini adalah bagian dari Allah itu sendiri. Bahkan kita ini adalah bagian dari Tuhan itu Saya sendiri. tidak mau membantah, lebih bagus abang selidiki lagi gitu aja. Ya, Jadi diri artinya kita ini nur- juga bagian dari nur Tuhan itu sendiri. Bagian menjadi, dari itulah aspek. nur dari Tuhan. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, di dalam Yesaya 55 nomor 1, di situ jelas dikatakan bahwasanya segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah unsur yang berasal dari Tuhan. Makanya di dalam Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Berarti roh kita ini adalah roh Tuhan. Rohnya Yesus juga adalah roh Tuhan. Tubuh Yesus itu adalah tubuh yang diciptakan oleh Tuhan. Tubuh kita juga adalah tubuh yang diciptakan oleh Tuhan. Berarti kita dan Yesus adalah sesuatu yang sama. Gak ada bedanya. Bisa dikatakan seperti itu kalau alur pembicaraannya, logikanya abang bawa dari situ betul. Nah, oke. Terus logika yang mana yang Anda bawa sehingga Yesus itu berbeda dengan kita manusia? Bukankah Yesus itu Informasi di kitab suci kami ini yang harus diterima mengatakan aku keluar dan datang dari Bapa. Bagaimana kami mau menyangkali informasi ini? segala sesuatu keluar, Pak? Matius 4 nomor 4. Segala sesuatu manusia diciptakan bukan dari roti saja, tetapi semua dicipta berasal dari firman yang keluar dari Bapa. Oke bang, ketika misalnya ini karena abang posisikan abang dulu sebagai Kristen. Kalau ketika abang misalnya menjadi Kristen atau tetap sebagai Islam, tapi di kitab abang ada mengatakan informasi seseorang di kitab itu mengatakan aku dan Allah adalah satu. Bagaimana abang menafsirkan itu? Oh, itu sederhana. Ketika hamba dan pencipta mengatakan dirinya sebagai satu, berarti hamba ini adalah hamba yang soleh, hamba yang taat terhadap perintah Tuhan, hamba yang taat terhadap kehendak Tuhan. Makanya Yesus mengatakan segala yang aku lakukan berdasarkan firman-Nya, segala yang aku katakan berdasarkan perintahnya. Aku dan Bapa adalah satu. Penganut tasawuf ini. Bukan itu, Yesus itu yang mengatakan itu, Bang. Yang abang jelaskan itu sudah menunggaling kaulo Gusti. Iya betul, itu yang diajarkan Yesus kan. Aku tidak berkata-kata. Di tahap apa itu namanya itu, di tahap paling tinggi dari tasawuf itu sendiri. Makrifat. Nah, di mana hamba sudah menyatu dengan Gusti. Kan itu maksudnya. Yesus mengatakan, bila kamu melihat aku itu sama halnya kau melihat Bapa. Itu makanya Bang Juma. Bang Juma, Siti Jenar dan juga siapa itu Rumi, Jalaluddin Rumi
mengatakan bahwa Yesus itu adalah mahrifat, manusia mahrifat. Betul sekali. Saya Sudah pun tidak mengatakan lagi mau itu. kita pertentangkan. Jadi Saya pun mengatakan berdasarkan pengakuan Yesus itu makrifat. Makanya dia mengatakan, barang siapa yang melihat aku, dia sama melihat dengan Bapa. Itu makrifat. Tetapi Yesus tetap aja makhluk. Iya, tubuhnya itu makhluk itu. Betul, itu tubuhnya bukan makhluk. Rohnya adalah roh Tuhan. Betul? Ya sudah, selesai kita. Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti roh kita juga adalah roh Tuhan. Yesus dan kita sama. Iya bang, dalam konteks kekristenan mungkin beda sedikit di Islam. Di Islam mungkin roh diciptakan, akan tetapi di kitab suci Kristen dan Yahudi roh itu ditiupkan dari dalam diri Bapa Allah. Gitu. Zakaria 12 nomor 1 roh itu diciptakan, bang. Ya tidak. Saya tidak mau berbantah tentang itu, tapi saya karena itu dalil. Teologi Kristen mengatakan bahwa roh itu bukan ciptaan. Nah, kalau ada abang mendapat seperti itu informasi, ya saya tidak mau membantah itu. Ya, Zakaria 12 nomor 1 roh itu ciptaan. Ya, kalau di teologi Kristen secara resmi ofisial mengatakan bahwa roh itu adalah sesuatu yang ditiupkan oleh Bapa kepada Adam. Iya, memang ditiupkan. Semua Bukan kita ini jadilah kamu roh, bukan seperti itu. Semua kita ini ditiupkan roh, artinya dimasukkan roh. Tetapi roh yang masuk ke diri kita itu adalah roh yang diciptakan berdasarkan Zakaria 12 nomor 1. Jadi semua adalah diri Allah itu sendiri. Ya sudah, kita sudah naik kelas ini bang, diskusi kita ini. Ya, itu dia. Embel-embel lagi kita ini. Nah, itu dia bang. Diskusinya. Jadi kalau roh abang adalah roh Tuhan, roh saya roh Tuhan, roh Yesus roh Tuhan, roh Musa roh Tuhan, roh Muhammad ada nur Allah. Apalagi yang kita perbincangkan, semua ini bagian dari diri Tuhan. Selesai. Oke. Ya, kita akui itu. Saya dan abang mengakui itu. Oke. Tapi di sini ada aspek yang kelihatannya harus diluruskan. Ketika ada manusia yang pada dirinya ada roh Tuhan, itu kenapa dituhankan? Itu yang jadi masalah. Yaitu Yesus. Jadi sudah berulang kali ini saya ikuti, tapi saya tidak mau naik karena saya juga tidak bisa open cam, masih baru akun saya. Jadi di beberapa saya lihat teman-teman Kristen ini ngotot, tapi tidak memahami arti kata Tuhan yang dimaksud di dalam perjanjian baru yang disematkan terhadap Yesus. Di situ perbedaannya. Iya, jadi tapi kalau saya sih info Bang Juma, ketika Quran juga diterjemahkan ke bahasa Yunani, abang boleh cek, nanti teman-teman Muslim juga boleh cek. Ketika Quran diterjemahkan ke bahasa Yunani, kata Rob juga adalah Kyrios. Ya, betul. Ya. Tuhan, betul. Ya. Jadi Kyrios, Rob, Tuhan, Adonai itu sama statusnya. Iya, tapi tergantung konteks kan? Iya. Jadi kalau makhluk ketika dikatakan Rabbal Alamin berarti sang pencipta. Iya, betul. Rabbus samawati wal ard berarti Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau Rabb itu hanya dihubungkan dengan satu wilayah, berarti itu Tuhan tanah. Ya. Atau penguasa setempat. Itu aja perbedaannya. Sama dengan Kyrios. Kyrios itu apa? Ya itu Kyrios kalau dikatakan Tuhan, hanya Tuhan bagi mereka yang percaya kepada Dia, bukan Tuhannya Bang Juma. Nah, itu dia permasalahannya, itu di situ. Yesusnya sendiri ini mau dipercayai sebagai apa? Iya, makanya kita katakan Kyrios itu adalah Tuhan sang pemilik, sang penguasa. Ketika Yesusnya sendiri, sang pencipta itu sang sumber. Yesusnya sendiri ini mau dipercayai sebagai apa? Itu dulu poinnya, Bang. Kalau informasi yang tertulis di kitab itu mengatakan dia adalah sang firman itu, dia adalah bagian dari Theos itu, kemudian dia adalah juga dikatakan Kyrios, Tuhan atau Tuhan. Iya, saya paham. Saya paham itu. Saya paham kalau itu Kurios, Kurie, ya, atau dia mengatakan dirinya sebagai Sayyid, sekalipun Rabi, Imam, Guru, atau apapun itu. Permasalahannya ini adalah Yesusnya. Yesusnya ini mau kita percaya sebagai apa?
Informasi di dalam Alkitab itu tidak berani kami Kristen mengatakan bahwa dia hanya nabi. Karena kita menggunakan informasi di dalam perjanjian baru itu, Bang. Enggak, maksudnya bukan abangnya yang saya tanya. Silakan aja, saya menghargai iman abang kepada Yesus, saya menghargai. Yesus itu Tuhankah, dia penciptakah, itu iman saudara kan. Yang saya tanya, Yesusnya ini ketika datang kepada umatnya Bani Israel, dia ini mau dipercaya sebagai apa? Kan itu poin saya. Oh, ketika itu hanya sebagai Mesias. Berarti Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan kan? Ya. Oke. Artinya Yesus belum pernah mengajarkan satu unsur yang diimani hari ini oleh teman-teman Kristen, bahwa dia itu mau dipercayai sebagai Tuhan pencipta alam semesta itu sendiri. Tidak ada deklarasi seperti itu dari diri Yesus. Oke, berarti kalau begitu Yesus ini tidak masuk ke dalam yang ahad tadi. Jadi begini, apa namanya, yang mau saya jelaskan di sini, semua doktrin kekristenan itu adalah doktrin yang digodok, kan begitu. Jadi yang pertama kitab suci, kemudian masuk ke teologi, turun kepada doktrin, di sampingnya ada dogma. Kadang-kadang doktrin ini jadi dogma, sehingga nggak boleh ditanya lagi, harus dilakukan, harus dipercayai saja. Itu yang disebut dogma. Tapi kalau doktrin bisa didiskusikan, bisa ditolak kalau nggak masuk akal. Kalau dogma tidak, ikut percaya, ikut nggak percaya keluar gitu. Oke, nah dogma ini apakah yang meliputi tentang Yesus dari Kristen? Karena Yesus sendiri. Ya, sekarang status dari ketuhanan Yesus atau dogma yang disebut Trinitas itu sudah menjadi dogma di Oke, baik. Oke, sip. Siapa yang tidak menerima Trinitas disebut keluar. Tidak. Oke, sip. Ya, jadi, sudah Bang. Statusnya. Jadi jelas mohon berarti. maaf Bang, saya tidak mau mempertahankan konsep ini sebagai seakan-akan tidak punya cacat, tidak bisa didiskusikan, tidak. Akan tetapi menurut informasi yang ada di kitab kami itu, perjanjian baru itu, begitulah konsep yang bisa dibuat tentang Tuhan itu. Tidak bisa dibikin tauhid seperti yang kalian punya. Oke, sip. Sebab kenapa di Islam bisa disebut tauhid? Karena informasi tentang Allah itu hanya hanya satu jurus, tidak menyimpang kemana-kemana. Tidak ada anak, tidak ada roh, yang penting Allah saja gitu. Jadi tauhidnya langsung jelas. Beda dengan di kitab Injil perjanjian baru, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, bingung sebenarnya teolog Kristen itu pada awalnya. Mau kita apakan konsep kita ini? Kalau kita bikin oneness nggak beres, kita bikin unitarian nggak beres, triteis nggak beres, nggak cocok. Ya solusi terakhirnya adalah Trinitas, begitu. Karena informasi di kitab itu sendiri yang begitu. Mungkin Anda menyebutnya rancu. Mau gimana, itulah kitab kami. Iya bang. Iya, sip. Jadi kalau kami melihat dari aspek sebagai seorang Muslim ya, terkait dengan pemisah antara Islam Kristen terkait dengan akidah, seperti apa kemudian pandangan umat Islam tentang pencipta alam semesta dan pandangan saudara Kristen terhadap pencipta alam semesta, itu seperti yang sahabat tadi uraikan, kita bisa maklumi dan kita bisa pahami kalau ada pengakuan bahwasanya itu adalah dogma yang kemudian tidak bisa diganggu-gugat. Berbeda kalau doktrin yang masih bisa kemudian didiskusikan. Cuman yang menariknya di sini Bang, sebagai Muslim kemudian kan kami tidak ada larangan kemudian untuk membaca Bible. Seperti data yang kami temukan misalnya di dalam 2 Korintus 13 nomor 4. Karena sekalipun dia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun dia hidup karena kuasa Tuhan. Kuasa Elohim atau kuasa Theos. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Elohim. Berarti sekali lagi saya katakan bahwa Yesus ini tidak bisa didudukkan kepada ahad yang tadi, karena pengakuan-pengakuan iman yang menjadi narasi yang dibangun dalam Bible itu sendiri menunjukkan Yesus ini adalah manusia yang tidak punya kuasa, yang kemudian dihidupkan karena kuasa Tuhan.
Ini berdasarkan 2 Korintus 13 nomor 4. Nah, mungkin saatnya lah doktrin atau dogma ini ketika dipercayai sebagai sebuah pondasi kepercayaan, melihat data-data seperti ini, apakah itu tidak melemahkan iman saudara-saudara kita Kristen? Karena di situ dikatakan Yesus ini disalibkan oleh kelemahan, namun dia hidup karena kuasa. Kuasa siapa? Kuasa Elohim. Ya. Artinya bahwa ini dogma tentang Trinitas ini betul-betul benar-benar murni dogma yang tidak bisa kemudian rasio. Tidak ada keseimbangan pada diri manusia untuk mempercayai ini selain daripada dogma semata. Kalau berdasarkan akal susah untuk diterima. Benar nggak itu, Bang? Ya bagaimana 3113 itu logika mana yang bisa terima? Oke, sip. Ya, makanya Iya. masuk ke Saya alam teologi, di alam keimaniah dia gitu. Iya, oke, baik. Sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, Bang. Iya. Iya. Cuman teman-teman Kristen terkadang menghantam semuanya sehingga dia memperjuangkan dogma ini seakan-akan benar melampaui akal. Sehingga terjadi keributan di komal-komal. Kalau seperti Abang ini kan kita hargai, itu iman, itu skala prioritas secara individual, itu tidak bisa diganggu oleh siapapun. Itu keyakinan yang mendasar. Ada sedikit yang mau saya tambahkan, Bang. Iya, silakan. Teman-teman Kristen juga perlu ini. Bukan saya mau menyangkal ketuhanan Tuhan Yesus, bukan sebagai Kristen, bukan itu yang mau saya sangkal. Tapi tadi saya sudah jelaskan preeksistensinya, artinya sebelum dia jadi manusia itu ada tahapnya. Itu yang disebut pada mulanya adalah firman. Tapi ketika dia sudah menjadi daging, dia menjadi sama dengan manusia, betul-betul manusia. Nggak ada donatur di situ, nggak ada donatur. Makanya dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapalah bekerja di dalam aku yang melakukan pekerjaannya. Artinya ketika dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, itu Bapa yang melakukan. Bukan dia. Makanya dia mengangkat tangan mengucap syukur, artinya memohon izin dari yang Maha Kuasa, dari Bapa, supaya terjadi mukjizat itu. Begitu. Jadi bukan bim salah bim dia. Iya, betul. Itu ditopang oleh dalil, betul. Tetap dengan penyertaan yang sang sumber, dengan kehendak sang sumber, maka dia bisa melakukan itu semua. Bapa yang melakukan pekerjaannya di dalam aku, kata Yesus. Itu pengakuan dia. Iya. Jadi bukan berarti Yesus itu punya kuasa terlepas dari Bapa. Tidak ada yang seperti itu. Tetap yang punya kuasa adalah Bapa. Tetapi selama dia di bumi, Bapa menyertai dia dengan kuasanya, sehingga dia dapat melakukan segala sesuatunya yang sesuai dengan kehendak Bapa itu. Maka ketika dia mati, dia berseru Eloi Eloi lama sabachthani. Karena saat kematian itu Bapa meninggalkan dia supaya dia dapat mati. Kalau dia disertai Bapa, tidak akan mati. Tidak akan mati. Kalau tetap Bapa melingkupi dia, nggak ada yang bisa sentuh dia. Bahkan pernah dia menghilangkan karena belum waktunya dia untuk disentuh, untuk disakiti. Mau dijatuhkan ke jurang, hilang dia. Apa yang tidak bisa dilakukan yang Maha Kuasa kan? Sebab pembuat makar adalah dia, kan begitu. Betul. Jadi artinya sip. Luar biasa. Bapa meninggalkan dia, dapatlah dia mati. Begitu dalam kisah Injil, tapi berbeda ya di kitab Quran, tidak ada kematian, ya kan? Iya, betul, Bang. Saya menghargai ini karena kita bicara keilmuan, dari sisi keilmuan kita bicaranya. Ya, jadi makanya kadang-kadang kalau teman-teman yang sangat awam di dalam keilmuan seperti ini, dipikirnya kita sedang menyangkal iman. Bukan. Kita menjelaskan faktanya seperti itu di kitab suci. Silakan kamu mau katakan Yesus itu berkuasa, silakan. Akan tetapi selama dia di dunia, kuasa Bapa lah yang menyertai dia sehingga dia dapat melakukan semua mukjizat itu. Nah sekarang setelah dia di surga dia berkuasa, who knows? Saya tidak lihat. Sebelum dia ke bumi, apakah dia berkuasa? Who knows? Kita tidak tahu. Yang kita bicarakan adalah selama dia di bumi, itulah yang dicatat di kitab suci. Betul sekali. Keren. Itu, Bang.
Jadi Iya. periode keduanya ini yang kita bahas, itulah yang dicatat di kitab Injil. Periode pertamanya ini sebelum dia jadi manusia nggak ada dicatat. Iya, iya. Setelah dia ke surga juga nggak tahu kita mengapain dia sekarang itu, kan? Betul. Sama seperti Islam, setelah dia diangkat, Nabi Isa diangkat, mana tahu lagi Islam di mana dia sekarang, ngapain dia, kan nggak tahu kita. Iya, iya, iya. Sama-sama nggak tahu kita. Tapi selama dia di bumi ada kisahnya di Quran. Nah, ini pun selama dia di bumi ada kisahnya di Alkitab. Tetapi sebelum dia ke bumi tidak tahu kita. Setelah dia diangkat juga kita tidak tahu. Apakah dia Tuhan, apakah apa, terserah yang Maha Kuasa. Izin Gurunda boleh bertanya sedikit ke Pak? Boleh, ini? boleh. Baik Pak, pemaparannya bagus lah. Tapi saya ingin mundur sedikit ya. Gimana tanggapan Bapak ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Atau di Markus ketika Yesus berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa. Pemahaman tadi Bapak, mohon maaf ya, Bapak bilang keilahian ada. Sama. Padahal kita melihat Yesus, tapi Bapak ini ya meyakini bahwa dia manusia ya. Oke, saya tanya dulu itu. Pemahaman Bapak tentang perkataan Yesus bahwa dia diutus hanya kepada bangsa Israel. Silakan Pak. Dia di Kisah Para Rasul, Yesus berkata di situ tertulis bahwa Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Gimana Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya. rendah, lanjut. Baik, saya jawab itu ya. Jadi karena memang kitab-kitab di perjanjian lama itu menubuahkan atau memprediksi atau memberitahukan sebelumnya akan datangnya sang Mesias, baik termasuk di simbol-simbol di kurban-kurban orang Israel itu, mereka yang mereka nanti-nantikan adalah seorang Mesias. Apa ini Mesias? Adalah seorang pelepas atau pembebas, karena mereka sejak dari perjanjian lama itu mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas, mereka tidak bebas melakukan ibadah mereka. Maka mereka menantikan janji kelepasan itu, bahwa mereka akan mempunyai seorang raja Israel yang disebut Mesias. Nah, itu pengharapan mereka. Mereka akan menjadi bangsa besar, bangsa Mesir akan mereka kalahkan, Syria segala macam, Roma. Tetapi yang lahir itu bukan jadi raja betulan seperti yang mereka harapkan. Tapi ketika Yesus berkata, aku diutus untuk Bani Israel, ya memang sesuai dengan yang dinubuatkan itu, dia untuk Israel. Mesias itu untuk Israel, tidak ada Mesias untuk Arab, untuk Indonesia, tak ada itu. Yang disebut Mesias itu adalah untuk Israel. Tidak pernah itu dalam kapasitasnya sebagai Mesias adalah untuk bangsa Israel. Bukan untuk kita, itu untuk bangsa-bangsa lain, bukan. Maka ada perkembangannya itu, teologinya di dalam Injil itu ada perkembangannya. Di tahap ini dia begini, di tahap ini dia begini, di tahap ini begini. Maka ketika Bang Juma pernah saya tonton di satu sesi mengatakan di Komal bahwa nanti setelah di zaman Paulus baru ramai dibicarakan dia sebagai Tuhan bagi semua, juru selamat bagi semua manusia. Itu betul, informasinya ada tertulis seperti itu di kitab suci. Izin sebentar Pak, kali enggak saya mau nyapa dulu Bang Lei Muslim apa Kristen Bang Lei? Bang Lei, biar saya naikin yang Kristen satu. Bang Lei. Oh, enggak ada suara. Silakan lanjut Pak, kali enggak. Jadi begitu ya Bunda Rahma ya. Jadi ada informasi yang Ibu katakan itu bahwa memang aku diutus bagi Bani Israel, hanya bagi Bani Israel. Itu ada. Tapi sebagai Mesias itu memang itulah. Makanya ketika dia ditanya mau disalibkan itu, betulkah kau Raja Israel? Kamu sendiri sudah mengatakannya, katanya. Dia tidak menolak ucapan itu. Memang dialah Mesias itu, tetapi tidak seperti yang diangan-angankan bangsa Israel ternyata. Tidak jadi membentuk kerajaan. Makanya Israel menolak dia sebagai Mesias. Mereka masih menunggu sekarang Mesiasnya itu. Dan kalau Mesiasnya itu datang, katanya Al-Aqsa akan dirubuhkan, di situ didirikan lagi Bait Suci. Yang ketiga, nah itulah perbantahan itu sampai sekarang kan. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias karena yang mereka harapkan Mesias itu akan jadi raja sekalian imam besar. Maka mereka persiapkanlah Al-Aqsa itu akan mereka hancurkan, mereka dirikan lagi si Bait Sucinya, mempersiapkan menyambut Mesias itu.
Entah dari mana datangnya nanti, kita nggak tahu. Jadi inilah persoalan tiga agama ini, selalu carut marut kita ini. Waduh. Selalu bersinggungan maksudnya. Nggak bisa berpisah kita bertiga ini. Yahudi, Kristen, Islam. Selalu ada titik temunya di mana bergesekan. Selalu. Apalagi sudah menyangkut Yerusalem. Yang kemana-mana Pak. Teologinya juga seperti itu. Teologinya nggak bisa lepas. Yang kemana-mana Pak. Maksudnya teologinya juga tidak bisa lepas. Kayak bagaimana mau lepas? Enggak. Selalu tokoh-tokohnya. Balik ke topik Banyuma. Boleh. Banyuma balik ke topik. Oke. Oke ya. Pertanyaan Bunda Rahma itu. Anda. Bang Saya Andi, tambah Celebes sedikit. ini orang Boleh saya sejati. tambah sedikit? Boleh saya tambah sedikit ya? Saya tanggap sedikit Gurunda ya. Gini Bang. Kalau Yesus sendiri menjanji di Bible Anda sendiri berkata bahwa Yesus juru selamat bagi Bani Israel, terus Anda ini Bani apa, saudara? Saya Bani Indonesia saya. Berarti tidak masuk Bang. Yesus berkata, Bani itu kan di bangsa, dalam bangsa Indonesia saya. di dalam Bible tertulis Yesus itu di Kisah Para Rasul Bang ya. Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Dan yang dimateraikan Yesus itu, yang dimateraikan tuh kita baca Wahyu ya, 144.000. Dan di setiap pintu-pintu itu, yang 12 pintu itu, hanya terdapat nama Bani Israel itu, yang ke-12 Bani Israel itu. Di setiap pintu tertulis nama-nama 12 suku Bani Israel dan dijaga para malaikat. Nah, semisalnya Anda ini mau masuk ke pintu salah satunya, sementara Anda Bani nggak jelas, bukan Bani nggak jelas ya, bukan Bani Israel lah. Anda gimana nih ceritanya nanti nih? Kita baca di Bible Anda kan, Bapak Iman di Bible kan, silakan. Iya, itu ayatnya masih panjang itu Bunda Rama. Di belakang itu masih ada sekumpulan orang besar juga, orang banyak juga. Saya masuk di kumpulan orang banyak itu aja lah. Sedikit lagi, satu lagi. Oke. Ketika Yesus berkata di Yohanes, pada hari terakhir ketika semua dibangkitkan hidup kembali, kamu yang telah mengikut aku, itu 12 muridnya kan, akan duduk. Termute. Aduh. Kamu pengikutku yang 12 ini akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lagi-lagi yang dianggap tuh oleh Yesus tuh 12 suku Israel loh. Ketika penghidupan kembali ya, ketika kiamat, kita semua dibangkitkan hidup kembali dan masuk masa penghakiman, Yesus beserta muridnya itu akan menghakimi hanya 12 suku Israel. Anda tidak masuk hitungan. Ya, kasihan ya kalau nggak masuk hitungan ya. Iya kasihan Pak. Gimana itu? Ya itulah. Kembali ke topik ya. Ada banyak kontradiksi kalau teks-teks seperti itu di kitab suci, Mbak. Itu aja lah. Ya. Ada banyak. Kembali ke topik ya Bang. Ya, ini topiknya begini, berdoa lagi nih. Nanti Bang Juma tolong ditanggapi, Anda juga tanggapi nih. Ajaran para nabi itu ada nggak sih berkonsep Trinitas? Kalau tidak ada Bang Juma, ini konsep Trinitas ini sumbernya dari mana sebenarnya ini? Ya, silakan Bang Juma dulu, baru Anda gitu loh. Silakan. Ya tadi abang ini sudah akui Bang Andi, kalau itu adalah konsep yang tersusun berdasar terhadap dogma. Tidak ada di dalam Bible, tapi itu adalah dogma yang kemudian kalau tidak setuju dengan dogma itu silakan keluar. Gitu. Jadi kita hargai pengakuan beliau bahwa itu adalah dogma dan tidak ada tertulis di dalam Bible. Itu adalah sesuatu yang disusun kemudian mungkin oleh bapak gereja terhadap pandangan Yesus ini adalah bagian yang keluar dari Bapa atau Tuhan. Seperti itu Bang Andi. Sedangkan kalau di Islam itu yang ditegur. Ditegurnya dikarenakan itu tidak pernah diajarkan. Laqad kafaral ladzina qalu, itu dikatakan kufurlah orang yang mengajarkan kemudian bahwa Nabi Isa itu adalah satu dari 3 selain daripada Allah. Lalu kemudian Nabi Isa ditanya, apakah
engkau yang mengajarkan mereka kemudian untuk beribadah atau menyembah atau mempertuhankan dirimu. Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, kalau kita mencari akar daripada Trinitas, itu tidak bersumber dari ucapan Yesus itu sendiri. Tadi saudara kita sudah mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti unsur daripada Sang Ahad yang disebut di dalam Shema Israel dan juga Al-Ikhlas milik Islam, itu tidak ada kekuatan yang bisa mengatakan bahwa ini betul-betul bagian daripada Elohim atau ini bagian daripada Eloah atau Allah. Nah, itu dia. Makanya di Islam itu tertolak, konsep Trinitas itu tertolak. Dan kalau kita ingin jujur, Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya. Satu-satunya apa? Satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya pencipta alam semesta. Di luar itu, saya juga harus dikenal sebagai utusan. Nah, artinya Yesus sendiri mengkonsepkan tauhid itu, bahwa yang mutus dirinya adalah satu-satunya Tuhan, dan dirinya sendiri adalah orang yang harus diangkat derajatnya sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi untuk Bani Israel, yaitu Rasulullah, Rasul Allah. Jadi untuk selamat, maka manusia secara keseluruhan, Islam maupun Kristen atau Yahudi, berdasarkan konsep itu adalah percaya Tuhan yang mengutus Yesus adalah pencipta alam semesta satu-satunya, dan percaya bahwa Yesus itu adalah Rasul dari Tuhan yang satu-satunya tersebut. Jadi kalau ini yang didudukkan, maka kemurnian akidah tauhid yang diajarkan oleh Yesus itu murni. Kalau kita berdasar terhadap pengakuan Yesus, tauhid itu murni, tak ada campur tangan, embel-embel, persekutuan, Tuhan memiliki pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Itu murni. Ya, tapi keluar dari konsep itu ada yang disebut dogma. Dogma itu adalah buah hasil daripada doktrin. Kalau doktrin ini betul, masih bisa kita diskusikan, masih bisa kita kemudian saling bantah-bantahan. Tapi kalau doktrin, dogma, ya mau kayak mana lagi? Gak bisa kita masuk ke sana. Karena itu apapun yang terjadi, mau dunia ini dibolak-balik, ya dogma itu sudah kayak gitu. Gak ada yang bisa kemudian merusak pemahaman itu. Kesalahannya saudara-saudara Kristen karena berdasarkan dogma kemudian dia ingin berdebat, menyatakan Yesus itu Tuhan hanya dengan dogma, bukan dengan data rasio. Sekira begitu Bang Handi dari saya. Sebenarnya sih saya mengikuti ya dari awal sih itu. Cuman ini pengulangan lagi untuk kembali ke topik. Gitu. Silakan Pak Kalingga, kalau Kristen itu nongolnya kapan itu Bang? Ada nggak sih para nabi itu Kristen? Kenapa ada Kristen itu Bang? Siapa yang mempopulerkan Kristen Bang? Silakan. Baik, para nabi itu sampai Yohanes lah ya, kalau di Alkitab itu Yohanes masih disebut nabi, yang membaptis Yesus masih disebut nabi itu. Sampai di situ tidak ada, sampai dia itu nggak ada kata Trinitas atau Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak ada. Tapi ada kata istilahnya Elohim, ada kata Roh Elohim, ada itu di Perjanjian Lama. Tapi kalau sampai Trinitas, konsep seperti itu tidak ada. Makanya Yahudi tidak ada konsep seperti itu, karena mereka memakai Tanakh. Tanakh itu kan sama persis isinya dengan Perjanjian Lama di Alkitab orang Kristen. Jadi mereka tidak ada tafsiran apapun, tidak ada memungkinkan dalam teologi mereka Tuhan itu menjadi dua atau tiga, enggak ada itu. Mereka mirip dengan teologi Islam dalam hal ketuhanan, walaupun tidak sama persis ya. Nah, tidak ada itu di zaman nabi-nabi. Nah, dan di awal-awal kekristenan juga tidak dikenal itu Trinitas. Nanti itu di abad kedua, tahun-tahun 200-an, baru mulai ya perdebatan apakah oneness kah ketuhanan kita, apakah unitarian kah, atau triteisme kah. Bentar, moderator tolong dijampak si Kristus tuh di bawah, moderator. Ya, lanjut Pak Kalingga. Nah, Lanjut. karena sudah ribut di situ waktu itu, yang berkuasa waktu abad kedua, harus kita tahu itu abad kedua sudah mulai udah ada kepausan di situ.
Di abad kedua itu udah ada kepausan, dan kepausan sudah mulai menguasai mencampuri politik. Romawi sudah mulai dia kendalikan. Nah, sampai nanti di abad ketiga sampai keempat, ini perbincangan berapa kali sinode ini. Selamat malam semua. Memutuskan ini semua. Tapi dimulailah dari konsep Bang Andi, diberesin dulu si Kristus, Bang Andi. Ya biar dulu selesai mati orang bicara. Di abad kedua itu dari Tertullianus ya. Bapak disebut di seluruh Kristen mengatakan Bapak Gereja katanya dia itu. Saya kurang kenal dia tapi bukunya pernah saya baca. Jadi konsep dari dia lah ini awalnya untuk menyatukan semua kerancuan di dalam kekristenan pada zaman itu. Akhirnya akan ditawarkan berupa proposal ini sebenarnya. Ada proposal oneness, ada proposal unitarian sebagainya, modalisme, masuklah trinitas. Lalu dari sini semua disidangkan lah ini mana yang lebih cocok mencakup semua informasi di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu. Terpilihlah itu konsepnya Tertullianus. Itulah yang dipakai secara resmi karena Katolik sudah belum disebut Katolik, tapi sudah ada pausnya waktu itu. Mereka yang menguasai kekristenan pada waktu itu, maka diumumkanlah konsep ini menjadi konsep ketuhanan resmi seluruh Kristen. Siapa yang menolak tidak dianggap Kristen, bahkan dihukum. Itu awalnya. Jadi menurut Anda konsep Kristen ini bersumber dari Barat ya? Ya sudah jelas itu. Oke, kasih. Banyuma tanggapan? Dan pernah berbeda Barat dan Timur kan, makanya ada ritus Barat, ritus Timur. Jadi Bizantium itu atau yang sekarang Turki itu disebut Timur. Dulu itu mereka itu ortodoks dulu itu. Jadi berbeda pendapat dulu itu. Konstantinopel itu berbeda pendapat dengan Roma dalam banyak hal. Sampai sekarang ortodoks tidak mau menyatu secara sempurna dengan Katolik. Banyak teologi mereka yang berbeda. Nah, jadi kalau mau jujur mana yang lebih tua, ya ortodoks yang lebih tua gereja. Makasih ya Bang. Tanggapan Banyuma? Sumber dari Barat katanya. Kamu mau tanya apa semua? Sabar dulu ya, sopan weh. Oh iya, gue udah sapa. Ini giliran Banyuma yang bicara dulu, baru Anda. Iya baik. Kau segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Iya, kan memang gitu. Jadi saudara testimoni apa yang saudara uraikan ini itu akan, mohon maaf nih, akan banyak menyakiti hati saudara-saudara kita Kristen, utamanya penggiat debat. Sebentar, saya tanggapi dulu tentang konsep Ya, karena apa yang kemudian diuraikan oleh Al-Quran, adanya perselisihan kemudian antara satu sekte dengan sekte lain terkait dengan acara yang terkait dengan utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, itu memang sudah diuraikan di dalam Al-Quran. Diuraikan bahwasanya yang menamakan diri mereka itu sebagai pengikut Nabi Isa atau Nasrani, itu akan terjadi perselisihan antar mereka terkait dengan nama Isa atau nama Eso atau nama Yesus ini sendiri. Jadi saya menghargai kejujuran abang ini menyatakan keadaan yang sesungguhnya itu seperti itu, karena susah kita menemukan ada Kristen yang mau jujur untuk mengatakan aspek ini. Ya, dengan demikian apa yang kitab suci saya uraikan terkait hal tersebut itu benang merahnya memang ada. Benang merahnya memang ada, sehingga apa yang saudara uraikan itu saya sebagai seorang muslim mengatakan ya Anda benar menyatakan itu. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Seperti itu Bang Handi. Ya, yang tadi dinaikkan ketika Quran diturunkan atau katakanlah turun dari Yang Maha Kuasa di Jambak lagi itu si Kristus, jambak lagi teman-teman. Abad ke-7, di situ kan sudah dari abad ke-2 sampai abad ke-4 sampai ke-5 sudah terjadi perbincangan tentang ketuhanan di kekristenan. Jadi sedangkan Jazirah Arab banyak juga Kristen pada waktu itu, Nasrani kan. Jadi wajar kalau kitab suci kalian itu mengomentari itu.
Wajar. Iya, Karena iya. sudah terjadi di lapangan beratus tahun. Perbincangan itu. Bentar Pak Kalingga bentar, biar Bang Juma sama Bang Kristus dulu. Silakan sebentar Kristus. dulu. Oke, saya mute. Ya, mute dulu Pak. Silakan Gurunda. Ini saya jelasin ya, gini Suma. Iya, silakan Bang. Lu tadi kan lu ngomong tentang Tritunggal, apa ya, Trinitas. Ya, Nah, Trinitas atau Tritunggal, kata-kata itu seperti tauhid. Nah, Iya. tauhid itu tidak ada dalam Al-Quran, tetapi konsep dari tauhid itu ada dalam Al-Quran. Begitu juga dengan istilah Tritunggal. Tritunggal Ya. itu nggak ada dalam Alkitab. Oke, Tetapi konsepnya konsep ada dari nggak? Tritunggal itu ada. Di mana tuh tertulis? Hah? Di mana tertulis konsepnya Tritunggal di Bible? Konsepnya itu memahami dari perintah aman agung Tuhan Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Iya, enggak, maksudnya gini loh. Ketika berbicara mengenai Trinitas, ini kan unsur pribadi ketuhanan, tiga-tiganya adalah Tuhan. Yang adalah satu, yang adalah tiga. Nah, Anda Bapa, Putra mengatakan, dan Roh Kudus itu bukan berbicara fisik. lalu kalau berbicara mengenai anak, apanya yang diceritain? Sementara anak ini adalah fisik, daging. Apa yang Anda ingin jajakan dengan itu? Tidak ada tertulis tentang Trinitas dan Akal bahkan sehatmu di mana tuh? Bapak itu fisik. Yesusnya kan anak yang fisik, dia daging. Kau itu mengerti nggak materi dan non materi? Anak ini yang fisik, Yesus ini kan daging. Salah Lu enggak? tahu dari mana anak itu fisik? Ya disebutkan di dalam kitab saudara, di dalam Kolose 2 nomor 9. Lu punya bicara anak punya mengenai nama nggak? Kurasa tadinya berisi orang ini. Ternyata cuma modal suara aja. Kau itu modal comor tapi kau nggak ngerti non materi dan materi. Gue pikir tadi ilmunya Jadi ada pema- gitu loh. Nggak ada, Jangan. Bang. Ini bang, bang, sebentar bang ya. Izin ya bang ya. Iya, iya. Di sini Dewa nerima hadis bang. Satu hadis. Muhammad menyebut Allah babi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Rabbku berupa babi duduk di atas singgasana. Sunnah Al-Kubro bagian 3 cerita dan nomor 472. Silakan kritikus. Dapat hadis ini dari mana? Lah, kemana orangnya? Kemana orangnya? Udah diturunkan kayaknya. Nah ini bang, ini fitnahan dia ya bang ya, fitnahan dia. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, aku mendengar dari Rasulullah SAW yang bersabda, aku melihat Rabbku berupa babi duduk di atas singgasananya. Ini dari beliau ini bang, dari beliau. Ini bencinya sampai ke tulang-tulang ini, benci ke Islam ini luar biasa. Nah ini Bang ya. Dewa izin Ya. bukan beliau Bang Dewa. Dari pemakan babi itu bukan beliau, itu salah Bang Dewa. Baik, Dewa open cam bang ya, Dewa open cam. Oi, kau kumur-kumur Mudah-mudahan apa, Dewa Mahadewa? bisa klarifikasi dia mengenai masalah ini. Hah? Sebentar. Lu kumur-kumur Ini apa? WA dari beliau bang, DM dari beliau. Nah ini ya, Itu. ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada aku, melihat Rabbku berupa babi duduk di atas singgasananya. Silakan dikemukakan ini. Silakan. Pertanyaanmu apa, Mahadewa? Pertanyaannya ini hadis riwayat mana ini yang menjelaskan? Nah itu Abu riwayatnya Hurairah? dari Abu Hurairah. Baik, coba tampilkan kepada kami. Tampilkan. Nomor berapa katanya hadisnya tuh? Nomor sebentar. Sunnah Al-Kubro bagian 3 cerita dan 472. Periwayat siapa? Bukhari ya? Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bahwa dia berkata, aku melihat Tuhanku dalam bentuk babi duduk di atas tahtanya. Abu Tertulis Hurairah, di kitab mana? di sininya Sunnah Al-Kubro bagian 3 cerita dari 472. Ya kan kita ada Sunan tuh, Sunan Nasai,
Bukhari, Sahih Muslim, Daud, Majah. Nah, kita pengen belajar juga dari dia, Bang ya. Mudah-mudahan aja ini hadisnya sahih. Bang. Jadi gini semua ya. Jadi gini, supaya saya terangkan. Nah, sebenarnya saya mau nggak tampilkan gambar itu sama dia, tetapi sewaktu itu kami debat. Nah, temanmu itu kan menghujat. Oh, berarti ini karanganmu sendiri. Sebentar. Nah, Berarti dia ini karangan menghujat saudara Tuhan saya. kamu sendiri. Siapa yang dihujat? Dia ngomong ke gini saya, kenapa Yesus itu disebut binatang? Lah kan memang begitu di kitabmu. Sebentar dulu. Yohanes 1 Yohanes 1:29 Yesus disebut binatang di situ. Yohanes 1 Siapa yang menghujat? Yesus dikatakan sebagai anak Sekarang domba. kalau Ismail itu Domba disebut itu binatang binatang, lu atau mau bukan? nggak terima itu? Kalau lu bagian dari Ya. Ismail. Sebentar. Tertulis loh. Tertulis di kitabmu itu. Iya, tertulis di Alkitab. Terus kalau ketika orang mengatakan bahwasanya Tuhanmu itu disebut binatang, kenapa kamu mengatakan kami menghujat? Kenapa? Kenapa kamu mengatakan kami menghujat kalau penulis kitabmu yang mengatakan Yesus itu anak binatang? Sekarang gini, dia kan nanya, kenapa Yesus itu disebut binatang? Saya tanya, Kamu tidak baca Bibelmu itu? Yesus disembeli, dia adalah anak domba kita. Kamu nggak baca Bibelmu? Bibelmu kalau kamu mengatakan penyebutan anak hewan itu adalah hina untuk Yesus, ya tegur yang menulis kitabmu itu. Kenapa jadinya kamu tuduh kami yang menghujat? Kan di dalam kitabmu ada. Inilah anak domba. Siapa anak ini? domba Allah. Domba itu apa? Domba itu apa? Malaikat. Anak domba Allah. Iya, domba di situ apa? Kucing, domba, ayam, malaikat atau apa? Atau Tuhan? Itu kan anak domba, itu tertulis Iya, anak domba. anak domba Allah. Anak domba Kamu itu ngerti apa? nggak kalimat itu? Domba itu apa? Lu ngerti nggak kalimat anak domba Allah? Domba itu apa? Saya tanya. Binatang. Hah? Kenapa? Domba itu apa? Domba itu digunakan oleh Rasul Yohanes Pembaptis karena binatang yang digunakan oleh Nah, udah Yohanes selesai. kurban itu domba. Lalu salahnya di mana ketika saya mengatakan bahwa kitabmu mengatakan Yesus itu anak binatang? Salahnya di mana? Mampus. Kena Saya- kepalanya ubun-ubun. Kau mengklaim kau mengklaim bahwa Islam itu dari Ismail. Kalau saya Kenapa larinya ke situ? Pindah topik ya. Kenapa kamu larinya ke situ? Di mana di Al-Quran dikatakan Nabi Ismail itu binatang? Kenapa? Di mana? Di mana di dalam Al-Quran Nabi Ismail disebut binatang itu di mana? Bukan dalam Al-Quran, di dalam Tapi Alkitab. iya dalam Alkitabmu berarti. Iya. Di dalam kitabmu mengatakan Ismail itu seperti keledai liar. Itu seperti mirip tetapi tidak sama seperti kamu. Matamu seperti mata monyet. Apakah kamu monyet? Kan bukan. Nah, sedangkan ini bukan seperti ini, terang-terang dikatakan Yesus itu anak binatang. Kok kamu marah? Itu kan kitabmu. Di mana dikata anak binatang? Itu anak domba. Kamu tuh nggak ngerti domba di dalam Alkitab. Loh, saya ngerti Bahkan dalam domba di Al-Quran itu sendiri orang nggak binatang. ngerti. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6. Kamu itu banyak cerita tapi ilmu nggak ada. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor. Seekor ini apa? Jangan kamu. Saya tanya seekor anak domba di sini itu siapa? Kutanya samamu sekarang. Seekor anak domba. Seekor anak domba yang disembelih di Wahyu 5 nomor 6 itu siapa? Yang disebut seekor di sini seekor anak domba itu siapa? Dengan kata ekor itu apa? Ini kitabmu sendiri yang menghina karena memang kitabmu itu kan bukan kitabnya Yesus. Lu jangan mood supaya Makanya kalau ditanya itu jawab. Lu Tanya jangan samamu. Wahyu 5 nomor 6 yang disebut Lu jangan- seekor anak domba itu siapa? saya tahu. Ya, yang disebut seekor anak domba di situ siapa? Domba itu gambaran. Saya tidak tanya gambaran. Yang saya tanya,
apakah Yesus betul yang disebut sebagai seekor anak binatang yang ada di Wahyu 5 nomor 6? Jawab. Jangan di-mute. Tidak bisa ngomong dia kok di-mute. Contoh Ismail, keledai liar, itu kan gambaran. Ismail itu seperti keledai liar. Itu diungkapkan kata seperti. Kamu seperti monyet. Apakah kamu monyet? Jangan kau mute. Monyet ya bang, monyet. Karena kulitnya hitam banget bang. Kamu seperti monyet. Apakah kamu monyet? Kan tidak. Sedangkan Yesus itu Kamu tidak tuh dikatakan Apakah kamu seperti. itu Ustadz? Yesus itu tidak dikatakan seperti. Tetapi di dalam kitabmu, kitab Wahyu, kitab Kamu mimpi, itu seperti Ustadz. Apakah di kamu itu dalam Ustadz? di dalam kitab mimpi 5 nomor 6, Yesus disebut seekor anak domba, alias seekor anak binatang. Saya tanya samamu, Nah, yang kamu disebut sendiri- seekor anak domba di sini siapa? Gambar yang ditampilkan tadi itu saya. Seekor anak domba ini siapa? Jangan kamu lari ke sana dulu. Jadi gambar yang Dipertahankan apa dibuang nih Pak Jemaah? kamu udah mengakui itu Nggak saya. nyambung ya? Iya, Dibuang. buang aja. ya. Oh, enggak beropak, Oke. John penghujat. Udah, engkau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Dewa sempet PC sama dia bang, ngelepon 50 kali lebih bang. Dewa telepon dia PC, nggak diangkat sama dia, sampai akhirnya diblokir. Begitu sekali diangkat sama dia, nggak taunya gelap bang. Gelapnya itu bukan gelap cahaya bang, kulitnya yang gelap, kulit dia. Cuma nggak sempet Dewa screenshot, nggak sempet itu. Dewa telepon lagi, Dewa PC lagi ya kan, Dewa aja ketemu, ayo minta maaf kata Dewa teh. Dewa kan apa sih namanya? Kok Kristen ini susah banget ya ketika melakukan kesalahan, fitnahan, minta maaf pun susah gitu. Dewa PC itu berapa kali? 50 kali lebih bang Dewa PC. Nggak diangkat-angkat sama dia. Maksudnya apa? Bilang kayak gini. Dewa serang balik. Dewa serang balik. Kenapa? Justru Yesus yang dikatakan sebagai domba. Domba itu kan binatang. Betul atau tidak? Dewa bertanya. Kalau dia berstatement di sini. Berstatement. Diajak ketemu nggak mau. Di PC nggak mau. Demi Allah 50 kali lebih Dewa PC dia. Nggak mau. Akhirnya nomor Dewa diblok sama beliau. Pantesan kemarin waktu lu info ke gua, pas lu PC sama dia, lu pingsan. Lu gara-gara itu lu pingsan. Lu lihat muka dia. Lihat mukanya, lihat mukanya. Oh, pantesan. Salah lu ngapain lu lihat muka anak orang? Pingsan lu. Anak orang. Kulitnya hitam banget bang. Anak nyemot. Iya lanjut. Anak domba. Anak kucing. Pastinya naik bang di atas bang, gabung. Insyaallah. mestinya orang ini jangan salahin kita dong, salahin penulis kita kan gitu. Salahin penulis kitab di situ jelas Kejam kok ya. kali. Hmm. Yesus disebut sebagai seekor anak domba. Berekor Ini dong. PJR ini Muslim apa Kristen PJR ini? Mbak, Afwan bang, saya Muslim bang, izin naik aja bang gabung. ya kalau nyimak dibawa aja dulu ya Mbak. Ini buat Kristen dulu. Baik bang. Salam kenal Mbak. Udah jelas tertulis di situ seekor anak domba. Ditanya baik-baik, siapa yang dimaksud seekor anak domba? Larinya ke Nabi Ismail. Ada-ada aja tuh bocah. Seekor anak domba. Assalamualaikum bos, Bang Suma. Waalaikumsalam. Gini bang, yang tadi masih menarik kali itu bapak testimoni tadi, bisa nggak bos dinaikkan lagi? Kami nunggu nih di bawah, nih juga rame nih bang, dengar diskusinya. Belum ada closing statement dari Pak testimoni tadi itu. Boleh dibantu naikkan lagi nggak bos? Ini dengan abang ini Muslim apa Kristen bang? Muslim. Yang Muslim tuh kata bang. Oh, Muslim. Terima kasih Mas Suma. Bos, Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi Pak Testimoni udah ajarin kita semua pengajaran yang berharga. Apa ini? Wish. Kalau Trinitas itu hanya dogma saja dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat dogma itu. Makanya mereka mau seperti apapun kita ajarin tentang Bible, tetap aja Yesus itu adalah Tuhan yang keluar dari Tuhan. Hanya saja pada saat di bumi dia bukan Tuhan, tapi utuh manusia 100%, nanti naik kembali ke langit, baru Tuhan kembali. Itu yang kita dengarkan tadi dari beliau. Paling nggak itu kalau udah mendengar ada yang brutal dia pergi dia malu sebenarnya Pak Kalingga ini kalau ada sesama Kristen sikapnya kayak anak domba gitu, malu dia, makanya dia pergi. Ya, karena beliau itu Kristen yang jujur, karena semua ungkapan secara histori dia uraikan. Itulah sebenarnya. Maksudnya kalau dia berkata jujur kayak gitu kan kita maklum. Iya. Dan pasti Kristen lain itu nggak terima. Makanya yang lain kepanasan naik untuk menghentikan itu dengan cara brutal gitu. Inilah yang dimaksud dengan laskar anak domba ya. Serigala Bang Andi. Ya, serigala berbulu domba lah. Iya. Sambit lagi nih baru naik nih, host. Siapa nih yang baru naik? Silakan yang baru naik ngomong lah. Nggak tahu ini moderatornya pada kemana. Ini ada tik-tik kaji PBR. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim sebentar ya. PBR Muslim apa Kristen? FBR. Siapa? Islam Muslim Bang. Alhamdulillah. Ya Bang ya. Alhamdulillah. Ini satu lagi tik bunyi oten di atas genteng. Lo nggak mau nyaut dia. Seekor anak domba adalah Tuhan dari saudara kita Kristen. Kalau yang baru naik silakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin Bang, itu si Kristus kritikus itu naikkan aja Bang, biar yang lain itu tahu perwakilannya itu memang memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah Bang, tidak usah dinaikin ya si kritikus itu. Kita Muslim yang ini yang muslimah jangan naik ya, soalnya pelaturan dari APII, dari organisasi kita, muslimah di atas jam 23.00 dilarang untuk naik komal ya. Buat muslimah atau perempuan silakan turun, jangan naik komal ya. Ini udah pelaturan baku dan tidak bisa diganggu gugat. Bukan begitu Gurunda? Mohon pencerahannya Gurunda tentang ini. Di atas jam 12. Iya, di atas jam 12. Waalaikumsalam. Di atas jam 12 waktu Burundi. Kata Ahimoto jam 11. 12. Ini udah jam 12 pas ini, udah pas ini. Jadi gini ya, diinformasikan tadi Dekores sudah ketemu dengan pendeta itu. Halo. Bang Juma juga sudah melihat wajahnya begitu. Gimana Bang Juma? Tertarik apa?
Kelihatannya sama pendeta Henry Tan ini. Halo. Ya, halo. Ada yang terima telepon tuh siapa? Salam kenal ya. Ya, Halo bang. halo. Nama aku Indra. Boleh cek kodam nggak? Mati nih. Ada. Dewa, itu ada yang mau cek kodam Dewa. Silakan cek Cek kodam dulu. dompet ya, Bang. Cek dompet lah. Ya, Cek kodam Bang Dewa. Langsung aja cek kodam Bang. cek dompet, Prof. Aku nggak ngerti apa sih namanya cek kodam itu. Bang Suma. Ya, Mau tanya dong, dogma itu apa? dogma itu apa? Dogma itu aturan. Jadi kalau kita berbicara mengenai dogma sebelum jatuh ke dogma itu ada yang disebut doktrin. Ya, ada yang disebut doktrin. Kemudian doktrin ini itu adalah induk atau bagian daripada dogma. Nah, sedangkan dogma itu berasal dari bahasa Yunani ya kalau nggak salah. Dogmata adalah kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh satu aliran kepercayaan yang tidak boleh dibantah, harus diakui benar, harus diakui baik, tidak boleh kemudian diragukan. Intinya dogma itu di situ nggak boleh dibantah, nggak boleh diragukan, salah ataupun benar, pokoknya harus kau percaya. Itu dogma. Betul. Pokok seperti ajaran. Kristennya bang. Pokok ajaran yang tidak boleh dibantah. Bang, Betul. dogmanya. Kenapa? Seperti Kristen. Yes, makanya meskipun konsep yang ada di Kristen ini tidak rasio, tidak seimbang antara akal pikiran kita dengan hati terhadap ajaran mereka, ya tetap aja mereka imani. Kenapa? Karena itu dogma. Dogma itu tidak boleh dibantah, dogma itu tidak bisa diragukan, mau salah mau benar, pokoknya dogma. Artinya imani. Kalau kamu tidak setuju ya keluar. Gitu. Itu dogma. Artinya mau tidak mau ya, suka tidak suka harus di situ percaya. Tidak masuk akal percaya. Kalau kamu tidak suka ya keluar dari sana. Gitu dogma. Oh iya bang, makasih bang. Makanya 3 tambah 1 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan boleh berapa? nanya nggak? Dogmanya itu ya 1 meskipun tidak rasional. Bang Zuma, Saya Kristen boleh bang, nanya saya nggak? Kristen bang. Kristen. Dari sekte Iya. mana? Sekte Protestan. Serius itu? Iya. Nah, apakah selama ini saudara merasakan adanya unsur pembodohan di situ ketika berbicara mengenai konsep dogma, doktrin, dalam hal ini Ya, Trinitas? saya sadar sih bang, saya sadar. Terus? Ya, bagaimana ya? Sebenarnya saya di keluarga yang sangat taat gitu. Iya, taat apa? Taat dogma kan? Iya. Kenapa nggak sekali-kali keluar dari lingkaran dogma itu untuk gunakan akal? Karena kalau dogma kan mematikan akal, keluar dari sana gunakan akal pasti akan terlihat timpang, betul? Ya, betul sih bang, betul. Halo, selamat malam semuanya. Ya, malam. Ya gimana? Bang Mardi bentar ya, biar Bang nyenye dulu ya Bang Mardi ya. Soalnya dia dari kekristenan nyenye. Lanjut nyenye. Oh nyenye. Ya usia berapa emangnya? Saya masih usia baru 17 sih. Oh, masih SMA berarti ya? Masih rajin ke gereja? Wah, ini seumur sama Dewa, Bang. Kalau ini 17. Iya. Seumur Bang Handi. Masih sering ke gereja? Ya kalau disuruh. Iya. Saya punya pacar bang Islam juga. Oh gitu. Mau dikristenkan juga gitu? Dia sering ngajar saya Islam bang. Oh gitu. Nah nanti kalau di Islam itu pakai akal, pakai rasio. Saya juga sudah dapat poin dari dia. Hmm. Diajarkan gitu.
Dinda Mata Ali, Masya Allah. Barakallah. Oh gitu. Nah sekarang tertarik nggak masuk Islam? Mungkin besar aja sih bang tertariknya. Kenapa? Besar, sudah pas dewasa. Oh gitu. Soalnya saya masih di keluarga yang tidak mampu saya kalau mau melawan gitu. Saya masih kecil bang, masih 17, masih dibilang anak baru lahir gitu. Iya. Tinggal di mana? Di Makassar juga. Hah? Mati Mija. Ketemu saya lah. Gimana tuh bang? Terserah, kita ngobrol-ngobrol. Dan kayak aja bang, saya masih bocil bang, masih bocil. Kan ketemu saya bukan mau dinetein, ngobrol-ngobrol tentang agama Islam, tentang Kristen. Saya sudah tahu semuanya bang, saya sudah tahu. Kalau gitu ketemu saya untuk disyahadatkan. Jadi bang, Apalagi bang, orang tua bang. Kenapa dengan orang tua? Masa lebih takut orang tua daripada Tuhan? Kayaknya butuh waktu dulu bang, buat dia bisa menerima. Dari Toraja ya? Iya bang. Sholat tak diomai. si ola mi tahu le. Pakan di bobok sulavekan. Ande bangka baik. Izin saya nanya dulu ini, bless of God, Muslim apa Kristen, bless? Ahimato, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, lanjut. Assalamualaikum semua. Tadi saya salah dengar ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ayo bukan DT dong. Tedong pendek. Muslim apa Kristen? Pendek mau pancet. Bless of God. Kristen tuh biasanya. Halo. Kok biasanya? Oh, Oten. Ya jangan salam bang kalau Oten bang. Salam. Rampes. Ada yang mau ditanyakan? Apa mau ditanya bang? Jazakallah bi khair bang. Mata Ali. Sehat selalu. Insya Allah. Ada yang mau ditanya? Apa mau ditanya bang God? Bang Hendra kemana ini? Dinda Hendra ini. Tadi katanya mau ke sini. Ada sering ketemu saya. Enggak, tadi dia nelpon. Mau masuk ke Komal. Ada nggak beliau? Ketik dong di bawah. Ini Mbak De juga udah WA-an sama saya Gurunda. Oh ya? Masuk. Nanyain kangen katanya sama suara Jainuddin MJ. Mau ke sini juga? Insya Allah. Iya, syukurlah. Ya udah kalau gitu kembali ini di edukasi dulu nih. Bro, kau di Makassar di mana, Bro? Iya, Bang. Di mana? Di Makassar mana? Sudiang. Mati Mija. Mati Mija. Sekarang bebo yang kan orang Mandar sekarang bebo yang tahu. Jangan-jangan saya RT-mu di sini. Bang Handi pakai bahasa Makassar kena copyright nih, Komal. Bahasa Mandar itu. Di Sudiang mana kita? Sudiang. Sudiang itu luas, lebih luas daripada Kairo. Gimana sih? Angkasa Pura. Oh, di belakang rumah saya. Dekat sekali itu. Tinggal nyebrang. Angkasa Pura itu cuma berapa meter dari rumah saya. Abang sering khotbah gak yang di situ masjid Angkasa Pura itu? Kenapa? Sering ke masjid Angkasa Pura enggak? Yang di atas. Saya sering khotbah di gereja Bata yang ada di Laikang, di belakang lagi. Di SMK Mutiara Ilmu Mutil. Gitu ya. Iya. Sama orang tua tinggal. Sama. Ya udah kita ketemu, baru kita belajar Islam. Kan ceweknya orang Islam. Bilang saya sudah tahu. Tinggal waktunya doang sih yang belum pas. Tapi masih ke gereja. Masih, tapi kalau makan sih kayak kurang babi gitu ya. Nah kurangi makan di Solana le. Iya. Syukurlah. Kurang-kurangnya lebih baik. Dan gimana pertama dia tubuh moto bayi kadake.
Ini nggak ada translate nih di sini. Maksudku nggak usah kamu masukkan babi ke dalam tubuhmu. Oh iya. Haram kan. Gitu. Bukan masalah haramnya, menjijikkan. Masa kau tubuhmu sebagian daging babi? Kalau kamu makan babi, habis itu kau bersendawa, baunya bau apa? Bau apak. Bau babi kan? Babi. Ya itulah, makanya ngapain makan kayak gitu. Dibakar nanti sama api neraka. Jadi kieu guruna lamun ngadahar babi nggak poe sok mulas nanti lo lila sok yang modal gitu loh. Saya sudah sunat bang. Tenang. Sunat. Alhamdulillah. Oh guruna Karena orang tua suruh sunat saya. Suruh sunat saya karena kan kesehatan juga. Iya. Betul. Dewasa sih bang, baru waktunya kayaknya orang tua. Nye. Ya bang. Di mana sekolah? Di pesantren? SMA. SMA 7. Angkasa. Angkasa. Oh. Iya. Iya tahu. Ku tahu wali kelasmu. Wali kelasmu ini tuh. Wali kelasmu Pak Kadir. Siapa bang? Nilainya berapa deh? Waktu Hati-hati Bapak. Besok ku telepon wali kelasmu Mbok. Nilai Hati-hati Bapak. 90 bang. Kristen. 90. Berarti A ya? A atau B? Iya. A. Alhamdulillah kita sama berarti ya. Dewa pun Saya nilainya paham A kok terus. tentang Kristen karena soalnya gampang-gampang. Jadi menurut pandanganmu Kristen itu agama bagaimana itu Kristen? Iya, kayak tidak masuk di logika bang. Berarti orang yang masih bertahan di situ adalah orang yang tidak berlogika, betul? Iya, Kalau orang tidak berlogika, orang apa namanya? tidak waras. Kamu yang mengatakan, bukan aku. Ada pendeta nantang saya yang sering bikin PT koar-koar gitu ya. Saya DM tadi, aku bilang temanya tentang gila yang kamu tegur itu. Dia bilang, kita dua arah, oke. Kita dua arah, Yesus atau Nabi Muhammad yang gila. Saya bilang oke. Nah ini DM saya tidak dibaca lagi. Padahal sudah kasih begitu Nabi bang. Itu makanya. Tapi dia nggak balas DM ku, tapi dia gencar bikin PT bawa-bawa namaku. Ya begitulah kalau sudah terdoktrin kan. Jadi di rumah gereja bang. Masih ke gereja? Masih? Ke gereja karena orang tua saya majelis. Oh gitu. Di gereja mana? Toraja. Auri. Oh Toraja yang mana ini ya? Yang di Sudiang itu bang, gereja yang paling besar itu. Di depannya Auri bukan? Gereja Auri. Gereja Toraja Sudiang. Di daerah mana daerah Toraja Sudiang? Di Sudiang bang, di Sudiang. Iya, maksud saya kan ada beberapa gereja di sini. Ada itu gereja Toraja yang baru dibangun itu bang. Di daerah Asrama Haji? Di Batu Tanggung, tahu Batu Tanggung tidak? Oh enggak. Artinya ada situ bang. Daerah Menikuaya? Di dalam Sudiang bang, dalam Sudiang. Oh. Juga. Ya kan banyak orang Toraja di situ. Iya. Kamu tanya-tanyalah ke pendeta. Takut bang nanti dibilang kawin Yudas. Begitu. Saya juga kalau gereja tidak terlalu mendengarkan firman Tuhan juga. Karena rata-rata di samping saya juga main HP, tidak fokus. Emang ada firman Tuhan? Ada firman Tuhan dibacakan di situ? Ya kayak ya begitu nih, Tuhan adalah penembus dosa gitu. Kasih bang, kasih. Kasihlah sesama musuhmu itu terus yang didoktrin bang. Ya ente bisa ini nggak? Bisa apa namanya? Follow Dewa nggak? Nih. Ini akunnya privat soalnya ini. Bisa. Iya nanti bang.
Saya cuma bertanya doang sih. Ini kamu. Yo, ini kamu. Apa Rah? Siapa sangamu? Sangamu. Oh, nama aku Marlon. Apa? Irwan. Irwan. Margamu. Orang Toraja. Paling susah ini main. Kalau ceweknya orang mana? Ceweknya Orang aja juga. orang di sini juga. Tapi Islam dia. Islam. Sibuk sekali si Saldi ngelak ban belakang itu. 2 tahun bang, sudah 2 tahun berjalan. Oh 2 tahun berjalan. Cantik ke cantik? Cantik. Wes. Bau nggak? Takutnya cantik bau. Cantik. Ini si Bless of God ini kayaknya pingsan ini. Bless. Panas ya dengerin orang mau syahadat. Lanjut dulu ya teman-teman, silakan. Baik, Bless. siap. Nye. Ya bang. Nye, kalau mau berubah itu jangan menunggu waktunya. Kalau mau berubah, tetapi Iya, saya tahu. Soalnya berubahlah saya kan selagi masih ada Bang. waktu. Saya masih Enggak. anak. Nye di sini sudah bisa membedakan mana depan, mana belakang, mana benar, mana salah. Iya, Jadi saya kalau tahu mau kok. berubah itu jangan menunggu waktu, tetapi berubahlah selagi masih ada waktu. Takutnya Iya, nanti iya. tidak ada waktu. Begitu loh Nye, maksudnya. Hidup Iya, cuma ngerti, satu ngerti. kali Nye. Hidup cuma satu kali. Hidup itu berharga. Kenapa dikatakan berharga? Karena kita akan pergi. Sesuatu yang pergi dan tidak akan kembali lagi itu dikatakan berharga. Makanya jangan disia-siakan. Selagi masih ada waktu berubah. Jangan menunggu waktu untuk berubah. Takutnya tidak ada waktu. Iya bang, tapi Tuh, Bang saya Juma kan- sudah memberikan kesempatan kepada siapa tadi namanya? Paralon siapa? Namanya? Arlon. Paralon apa sih? Arlon. Arlon. Oh Arlon. Namanya lucu amat Arlon. Nah gitu deh ya. Iya Nanti bang. temuin Bang Juma aja, ya kan? Insya Allah kalau ketemu sama Bang Juma, kalau benar mau menerima Islam, insya Allah Bang Juma pasti nerima. Ya, tidak usah takut. Kalau sudah menerima yang namanya kebenaran. Takut Justru- diusir bang dari rumah. Nggak usah Soalnya takut. Saya Itu bilangnya resiko. belum kerja, belum kuliah. Saya maunya sih kalau sudah bisa bertanggung jawab. Ya, itu suatu resiko ya, Lon ya. Iya resiko Kalau bang. misalkan, Soalnya hidup di Ah. keluarga yang taat itu gimana ya? Suatu tantangan juga bagi saya gitu. insya Allah Bang Juma siap bantu kok. Untuk apa sih orang-orang seperti Takut Arlon bang, ini ya. takut. Saya maunya dewasa, sudah punya kerja dan sekalian nikah sama cewek saya. Lah ini gimana ya Arlon ini? Orang Arlon udah dewasa kok. Gimana sih? Iya bang, tapi kan saya ini kan masih anak. Enggak, yang maksud dewasa itu begini Lon ya. Dewasa itu bukan dilihat dari umur, tetapi dewasa itu dari pemikiran. Terus yang namanya ahil balik itu ya sudah bisa sudah bisa membedakan mana benar mana salah. Itu sudah dewasa. Sudah termasuk dewasa. Iya, saya Nah, tahu. kalau mau Bang. masuk Pemikiran muslim, saya sudah secara dewasa bisa membedakan. Tapi kalau kalau saya di posisi saya pasti ragu gitu. Betul, diakui karena itu adalah resiko. Resiko untuk apa namanya? Untuk menerima Islam itu ya resiko keluarga itu sudah pasti. Sudah pasti seperti itu. Tapi apa harus takut? Takut sama keluarga, apa takut sama Allah atau takut sama Tuhan? Kalau misalkan diusir di rumah, masih bisa pindah rumah. Kalau misalkan diusir di pekerjaan, masih bisa pindah pekerjaan. Tapi kalau diusir di surga, mau kemana? Netep Bang, di saya situ tahu. udah. Iya bang, saya tahu juga, saya tahu.
Nanti di follow aja ya. Di follow Bang Juma, Dewa di follow. Kalau deket aja, insya Allah Dewa bisa lindungin. Cuma karena jauh, ya ada Bang Juma kok yang siap bantu nanti. Jalan ya. Ya makasih bang. Aku turun dulu ya bang. Makasih bang semua. Tolong di follow ya. Akun Dewa tolong di follow ya. Nanti kita ngobrol ya. Iya. Boleh ya? Baik. Oke, aku turun dulu ya bang. Siap. Makasih bang. Bang semua. Oke. Besok sekolah. Libur bang, libur. Oh libur. Iya. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Mardi atau enggak Pak Bless of God. Ditanyakan dulu God bless of itu. Tanyakan dulu dia Kristen apa Katolik. Masalahnya kalau Bang Mardi, Bang Mardi di sini Katolik apa Protestan? Katolik. Katolik, baik. Siap. Apa yang mau disampaikan Pak? Mau bertanya, ditanya atau mau berdiskusi? Silakan. Ada yang ditanyakan sedikit ini. Sedikit ya, baik. Kitab Al-Quran itu keluarannya abad keberapa ya itu? Prof, silakan Prof. Dengar nggak? Dengar. Prof Lor. Iya, halo. Atau mungkin Ahimoto, Gurunda masih monitor nggak Gurunda? Oh, bikin kopi kali. Ahimoto monitor. Ahimoto. Ya, assalamualaikum. Gimana? Nggak denger apa? Sorry, baru masuk. Pertanyaannya, kapan Al-Quran itu dikeluarkan? Abad keberapa itu? Abad keberapa? Baik. Bang Oto silakan Bang. Kalau bisa tampilkan data. Wah, datanya belum siap, belum ready. Itu Al-Quran itu ya sejaman dengan Rasulullah SAW. Dijawab dulu abadnya keberapa itu? Rasulullah SAW itu abad ke-7. Terus nggak kedengeran suara saya. Kedengeran. Masalahnya apa Pak Mardi? Abad ke-7, masalahnya apa? Nggak di masalah sih, cuma nanya aja, pengen tahu. Oh baik, ya siap. Silakan Pak Bless of God. Iya Pak. Ya silakan. Atau enggak Pak Bangkit dari kubur? Bangkit dari kubur. Bangkit Jaya. Saya tamu ya ditanya apa maunya, dari mana. Ya silakan Pak Bless of God, agamanya apa, dari mana, mau kemana, hendak kemana, silakan. Saya dari Kristen dan Protestan. Lanjut Pak. Oh, pada sepi. Kenapa ini? Pada tidur ya? Ditanya dulu itu God bless of God dulu. Lanjut katanya itu. Kok di mute dianya? Bang Bangkit Jaya Muslim apa Kristen Bang Bangkit? Bangkit Jaya. Bangkit Jaya yang belum bangkit Muslim apa Kristen? Oh, tolong moderator ditertibkan dulu. Paten yang ininya dimasukin. Bang Mardi, ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Apa ya yang mau ditanya? Tadi kan katanya abad ke-7. Berarti kan yang keluaran pertama itu kan
kitab suci dong, bukan Al-Quran. Arahnya kemana ini Pak? Arahnya kemana Bapak? Arahnya nah, Enggak Bapak, ini arahnya mau kemana? Al-Quran abad ke-7. Terus maksud Bapak Bible adanya abad lebih awal begitu? abad pertama. Iya, ada. Karena dari Ada. perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sudah ada semua tertulis di situ. Ada manuskrip di abad pertama ada. Manuskrip di abad ke-1 2 gitu ada. Nggak ada masuk abad ke-1 ke-2. Memang tercatat di situ abad pertama. Iya, kitab sucinya ada. Ada itunya. Manuskripnya, kodeksnya apa gitu. Ada Bang Mardi? Iya ya. Ada. Manuskripnya di abad ke-1 ke-2 gitu, ada. Nggak ada tertulis di situ di abad ke-1. Enggak, Sinaiticus, Vatikanus itu di abad pertama kedua, ya. Ngerti nggak saya ngomong tadi? Nggak ada yang tertulis abad pertama dan kedua. Yang keluar pertama abad dari awal, berarti kan udah ada perjanjian lama, perjanjian baru di situ. Perjanjian baru emang ada di abad keberapa? Abad pertama, perjanjian baru lama. Gimana buktinya? Jadi saya nanyain lagi nih, yang ada di Al-Quran itu ada nggak perjanjian lama baru? Error orangnya nih. Kacau ini orang. Nggak ngaco, ini kan saya nanya, di sini kan menanya. Enggak Bapak, ini arahnya mau kemana toh? Apakah Bapak punya anggapan abad pertama itu yang datang dari awal itu yang benar? Itu perbandingannya seperti itu. Nggak gitu juga sih Bang. Bukannya Nah saya terus perjanjiannya maksud abang itu arahnya mau kemana ini? Justru kalau misalkan dipertanyakan seperti itu, mana yang datang dari awal? Kitab Hindu lebih dulu ada Pak. Kitab Hindu. Kalau Kristen itu datang dari awal Pak ya, tidak mungkin yang namanya kitabnya nyolong. Itu yang pertama. Yang kedua, nama Tuhannya nyolong. Semua serba nyolong. Ya kan? Nyontek di dalam Al-Quran. Iya, yang paling benar Hindu kalau gitu. Kalau Hindu yang datang awal ini kan saya nanya. Bapak mendingan masuk Hindu. Bapak mending masuk Hindu, saran saya. Iya, nggak mungkin karena dari nggak mungkin toh. saya ya Kristen Katolik. Jadi Pak, nggak yang mungkin namanya Hindu. nilai kebenaran Pak, nilai kebenaran itu tidak bisa dinilai siapa yang datang dari awal ataupun siapa yang datang dari akhir. Nilai kebenaran itu tidak bisa dinilai dari mayoritas ataupun minoritas. Tidak bisa dinilai. Sebentar Pak, sebentar. Kitabnya Al-Qurannya abad keberapa? Sudah dijawab abad ke-7. Nah, terus masalahnya di mana? Nah, saya tanya lagi, ada nggak perjanjian baru dengan lama di situnya? Tidak ada Pak. Al-Quran itu perjanjian akhir. Perjanjian akhir. Lanjut Bang Dewa, lanjut, sorry. Ya. Lanjut. Al-Quran itu Pak ya, kalau misalkan Taurah itu dikatakan sebagai perjanjian lama, terus Bible dikatakan sebagai perjanjian baru, yang namanya baru pasti ada baru lagi Pak. Sebagai hanya contoh motor keluaran baru, ada baru lagi. Terjadi yang namanya revisi, keluaran baru. Makanya Pak ya, ketika Bapak mengatakan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, tentu harus ada perjanjian akhir. Nah, perjanjian akhirnya apa? Al-Quranul Karim. Ini perjanjian akhir yang tidak akan pernah diubah oleh siapapun juga sampai hari kiamat, Pak. Allah tidak akan mengangkat yang namanya Al-Quran sampai hari kiamat. Perjanjian baru, perjanjian lama, harus ada perjanjian akhir, Al-Quranul Karim. Silakan. Emang ada perjanjian akhirnya? Bapak perjanjian lama, perjanjian baru, siapa yang memberikan nama? Coba tampilkan ke kami buktinya. Sampai sekarang ya, mungkin Bang Kuriosmoto tahu jawabannya. Dewa sampai sekarang tidak tahu siapa yang menamakan perjanjian lama, perjanjian baru. Bang Moto tahu? Dari pihak bapak gereja.
dari pihak bapak-bapak gereja. Kalau misalkan mereka berani Salah juga itu mengatakan, siapa yang jawab dari pihak bapak gereja? Ya, terus tadi kamu bilang kalau perjanjian baru itu ada di abad pertama, ya kan ya? Kita Ya. itu udah diterjemahkan, bukan dari kita pihak gereja. Salah berarti Oke, kamu. sekarang gini, lihat dulu ya. Nah, nanti kita lihat dulu nih datanya. Sebentar. Oh, ini. Nah, di sini. Jadi dari University of Birmingham, tapi sudah saya translatekan. Jadi Project Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Ya. Kita lanjut. Arti penting Codex Sinaiticus bagi rekonstruksi teks asli Alkitab Kristen, sejarah Alkitab, dan sejarah pembuatan buku Barat sangatlah besar. Ini adalah salah satu saksi terpenting teks Yunani Septuaginta dan Perjanjian Baru Kristen. Tujuan penting dari proyek Codex Sinaiticus adalah untuk memberikan pemahaman lebih baik tentang teks kodeks dan koreksi selanjutnya. Jadi abad keberapa? Abad keempat. Mana abad ke-1-nya? Siapa yang bilang abad ke-1? Ini kok nanya abad ke-1 ke sana lagi. Loh, Tadi Anda bilang abad ke-1, pendengar juga di bawah penonton ngedengar loh abad ke-1. Sekarang nggak ngaku, gimana nih? Berarti salah juga ini. Kan saya tadi bilang nggak ada keluaran kitab kita itu bilang abad pertama. Nggak mungkin saya ngomong gitu. Saya cuma nanya tadi. Berarti kan yang lebih awal keluarannya itu kan kitab kita. Kan kamu bilang abad ke-7 keluaran dari Al-Quran. Bentar deh, saya mau sapa dulu Adrian sama Jega, Muslim apa Kristen? Adrian. Jega Kristen. Oh, Jega Kristen. Baik, sebentar Bang, sebentar. Adrian, Muslim apa Kristen? Gurunda, monitor Gurunda. Ini ada 2 Kristen nih. Gurunda. Atau mungkin mau bertanya dulu, Jega, silakan. Enggak, saya nggak mau bertanya, Bang. Saya nggak mau bertanya. Saya mau perhatikan aja atau mendengar dan mengambil hikmah dari apa yang orang abang sampaikan di sini. Itu aja. Saya mengambil hikmah apa yang abang sampaikan. Di bawah teriak-teriak ini. Sakit hati pada kalian ini. Gimana? Halo? Lanjut Pak. Tadi Bapak hikmah. Nah sekarang ketika Bapak mendengarkan yang namanya diskusi lintas agama ini, hikmah apa yang Bapak dapat dari sini Pak? Enggak, belum ambil karena saya baru masuk gitu. Karena saya baru buka. Baik, baru buka. Bapak mau diskusi apa? Mau diskusi mengenai soal apa? Silakan. Saya nggak mau diskusi, Pak. Saya hanya melihat, mendengar, dan Nggak mau diskusi kenapa naik, Bang? Hah? Nggak mau diskusi kenapa naik? Ya nggak boleh lah, kalau nggak mau diskusi ngapain naik? Ya kenapa dinaikkan? Saya mau melihat. Lah, Anda yang minta naik. Apa yang Anda mau cek kodam? Sini, mau cek kodam. Mau cek kodam. Kan saya bilang saya nggak mau ngomong seperti itu. Jadi saya memperhatikan dan mengambil hikmah apa yang Bapak sampaikan, dan begitu juga pihak Kristen tadi. Jadi saya tidak mau berdebat tentang hal ini karena aku di sini hanya menyampaikan kita ini punya kasih. Ya, selagi kita tidak menyakiti dan agama apapun di dunia ini itu saudara kita atau teman kita atau siapa sahabat kita.
Jadi kalau Bang, ini kita bukan room curhat, Bang. Enggak, Bang, bukan ini curhat. bukan room curhat. Saya nggak curhat. Bukan room curhat, ini room diskusi, Bang. Itulah dari sini kita melihat bahwasanya mau menang sendiri dalam percakapan. Jadi Bapak tidak mau mendengar apa yang saya sampaikan gitu. Ahimoto curhat dong. Loh. Mencemeh Anda itu kan itu sifat-sifat orang yang tidak mau mendengarkan apa Nangis, orang. kok malah nangis? Bukan Gak usah nangis lah kau. Bukan nangis. Jadi Bapak dari semalam saya memperhatikan Bapak. Saya bukan bapak-bapak, saya anak-anak. Iya, saya memperhatikan. Anda juga saya memperhatikan apa yang Anda sampaikan. Oh, pantesan Dari telinga saya kemarin. gatal, diperhatiin terus rupanya ya. Ya wajarlah saya memperhatikan sedang Anda mendongkrit seseorang atau mendongkrit menyebarkan apa yang menurut Anda salah di Alkitab. Ya emang salah Alkitab. Ya jadi itu makanya aku bilang sejauh Alkitab tidak ada yang menyampaikan kesalahan di situ saya percaya dan saya mengimani. Tapi jangan Mengimani apa, Bang? Ya saya nggak berdebat di situ sama Anda. Cuma karena saya hanya menyampaikan kepada Anda. Menyampaikan apa, Bang? Kasihanilah orang sesamamu.